Kita lanjutkan pembahasan kita tentang data kelompok. Nah, tadi pada video sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa SNX itu adalah estimator yang bias ya untuk SX ya. Selanjutnya kita ingin mencoba mencari tahu variansi dari SNX. Nah, sesuai dengan formula yang sudah didapatkan, kita dapatkan bahwa variansi dari SNX itu adalah variansi dari 1 dikurangi ini ya, Y dikali CJ min CJ min 1 ditambah Z dikali X min CJ min 1 dibagi N dikali CJ dikurangi CJ min 1. Nah, ini bisa kita turunkan dan kita bisa sederhanakan. Bagian penyebutnya kita bisa keluarkan ya menjadi ini ya, 1 per CJ min 1 kuadrat ya. Dan bagian dalamnya akan saya tulis sekarang gitu ya. Nah, bagian dalamnya itu, yang bagian ini kan konstan ya, jadi saya bisa keluarkan kuadrat, nah dikali variansi dari Y. Begitu pula yang bagian ini, karena itu konstan, jadi saya bisa keluarkan, tapi dikuadratkan ya, dikali variansi dari Z. Nah, selanjutnya kita akan mencari, karena Y dan Z itu bukanlah dua random variable yang saling bebas, oleh karena itu kita harus menghitung kovariansi dari kedua random variable tersebut ya. Itu adalah 2 dikali ya, X min CJ min 1. Nah, dikali kovariansi dari Y, Z. Nah, sekarang kita akan tulis variansi dari Y itu apa, variansi dari Z itu apa, dan kovariansi dari Y, Z itu apa. Seperti yang sudah diketahui, Y itu adalah sebuah random variable yang berdistribusi binomial. Nah, oleh karena itu, variansi dari Y itu adalah N dikali Q dikali 1 min Q ya. Nah, ini N-nya dalam hal ini tuh adalah N ya. M-nya dalam hal ini adalah N ya, ada N buah. Nah, dikali dengan Q. Q di sini adalah peluang banyaknya yang meninggal atau banyak yang hidup ya, sama aja ya. Untuk random variable Y, yaitu adalah ini ya, S di C J min 1 ya. Dikali 1 minnya adalah F ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan Z? Z itu adalah banyaknya data di antara CJ min 1 sampai CJ ya. Nah, oleh karena itu lagi-lagi M-nya itu adalah N ya. Dan kemudian peluang banyaknya data di antara CJ sampai CJ min 1 itu adalah ini ya. S di CJ min 1 dikurangi S di CJ gitu ya. Nah, kita bisa menulis dalam bentuk F juga sebenarnya ya. F di CJ dikurangi F di CJ min 1 sama aja ya. Tapi di sini saya menulisnya sebagai ini. Nah, dikali 1 min Q-nya. 1 min Q-nya itu adalah ini. S di CJ. Ya, semoga cukup jelas ya untuk variansi Y dan variansi Z. Nah, untuk kovariansi Y dan Z, di sini tidak akan saya turunkan. Kita terima saja, tapi sebenarnya ini tidak susah, karena Y dan Z itu adalah dua-duanya itu random variable binomial ya. Ini bisa diturunkan sendiri sebenarnya. N dikali 1 minus S di CJ min 1. Nah, kemudian dikali ini ya, S dikali S di CJ. Nah, ini adalah formula atau persamaan untuk menghitung variansi dari Y, variansi dari Z, dan kovariansi dari Y, Z. Nah, dengan ini kita bisa mengestimasi apakah variansi dari ini ya, X ya. Nah, ininya itu apa gitu. Oke, semoga cukup jelas. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya kita ingin mencoba mencari tahu FNX ya. FNX itu untuk data kelompok, masih untuk data kelompok. Nah, ini X-nya di sini masih untuk data yang berada di tengah-tengah antara CJ min 1 sampai CJ ya. Berarti kita tidak akan mengestimasi ekspektasi dari FN di CJ atau FN di CJ min 1 ya. Nah, ini tidak akan kita hitung. Yang kita hitung tuh FNX ketika X itu di antara CJ min 1 sampai CJ ya. Nah, dari formula yang didapatkan,
yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, fnx itu adalah banyaknya data ya di antara CJ sampai CJ-1 dibagi N dikali CJ dikurangi CJ-1 ya ini. Nah, dan ini adalah konstan untuk semua X yang ada di situ ya. Dan sekarang kalau kita bawa ke kita ingin mencoba mencari ekspektasi dari fnx, nah kita akan ubah ini bentuknya menjadi ini ya. Z dibagi N CJ min 1. Karena yang menjadi random variable itu di sini itu adalah si ini ya, si NJ-nya. Atau banyaknya data yang di antara CJ sampai CJ min 1. Nah, kita akan hitung ekspektasinya. Nah, lagi-lagi ini karena Z itu adalah random variable binomial, bagian bawahnya bisa keluar dulu ya. Bagian bawahnya saya keluarkan. Nah, kemudian bagian atasnya itu adalah ekspektasi dari Z. Nah, ekspektasi dari Z adalah N dikali peluangnya ya, yaitu adalah S di CC-1 dikurangi S di CC. Dan ini kalau disederhanakan karena N-nya bisa dicoret menjadi ini ya, S di CC-1 dibagi CC dikurangi CC-1. Dan lagi-lagi ini adalah estimator bias ya. Kemudian kita akan coba cari variansinya, mudah. Kita bisa keluarkan bagian penyebutnya dan dikali dengan variansi dari Z, yaitu adalah N dikali S di CJ S di CJ min 1 dikali 1 min ini ya, S di CJ min 1 tambah S di CJ. Ya, semoga cukup jelas ya, ini tidak terlalu sulit. Nah, kemudian setelah ini kita akan membahas atau mencari tahu sifat-sifat dari estimator Kaplan-Meier atau product limit. Namun sebelum kita masuk ke materi berikutnya, di sini ada satu contoh soal dulu. Nah, kita akan memandang dataset C. Nah, di dalam dataset C ini kan kita ingin menghitung Fn dari F kecil n dari di 10.000 dan S kecil n di 10.000. Nah, kita tahu bahwa 10.000 itu diantara ini ya, CJ min 1-nya itu adalah 7.500 dan CJ-nya itu adalah 17.500. Dan telah dihitung di contoh-contoh sebelumnya untuk nilai F besar di interval ini itu adalah ini ya. Jadi silakan Anda cek kembali ya. Dan Anda mendapatkan bahwa F besarnya atau fungsi distribusi, hampiran fungsi distribusinya itu adalah 0,47210 ditambah 0,00008517x. Nah, oleh karena itu kita akan mengestimasi yang paling gampang mungkin Fn-nya dulu ya, Fn 10.000. Itu adalah ya ini turunannya adalah ini ya. 0,23458517. Nah, kemudian Sn di 10.000 adalah 1 dikurangin F-nya. F-nya itu adalah itu ya 0,47210 ditambah 10.000 kali angka ini ya. Jadi saya langsung aja angkanya, itu adalah 0,8517, yaitu adalah 0,51762 ya. Nah, silakan Anda coba sendiri. Nah, sekarang kita ingin menghitung hampiran dari variansi estimator ini gitu ya. Nah, jadi kita akan menghitung variansi dari variansi dari Fn-nya dulu ya. Fn di 10.000 itu berapa? Karena nilai aslinya nggak mungkin kita tahu ya, karena kita kan nggak tahu F 10.000 aslinya itu berapa gitu. Nah, itu adalah ini ya, N dikali Fn di 10.000 dikali Sn di 10.000. Yaitu N-nya dalam hal ini adalah 227. F di 10.000 itu sudah dihitung, yaitu adalah di sini saya melakukan kesalahan. Harusnya yang kita hitung sebelum kita menghitung variansi dari Fn 10.000 itu adalah kita hitung Y-nya dulu ya, variansi dari Y-nya dulu.
ya, hampiran dari variansi dari Y, yaitu adalah 227 dikali Fn di 227, bukan di 27, sorry, di 7500 dikali Sn di 7500 ya. 7 dikali kan, yaitu adalah ada total ada 99 data ya, yang sudah yang datanya itu kurang dari 7500 ya. Dan berarti ada sisanya yang datanya di atas 7500, yaitu adalah 128227 ya. Dan kemudian kita bisa mencari variansi dari Z ya, hampirannya, yaitu adalah 227 dikali banyaknya data yang ada di antara 7500 sampai 17500, yaitu adalah ada 42 ya, dikurangi 1 dikurangin itu ya, berarti ada 185. Nah, ini bisa dihitung sendiri ya nilainya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung kovariansi dari Y, Z. Setelah itu kita akan bisa mengestimasi variansi dari Fn di 10.000 dan variansi di Sn 10.000. Nah, dalam slide berikut saya sudah menghitung kovariansi dari Y, Z, yaitu adalah ini ya, minus N dikali minus 227 dikali, ya ini ada 99 per 227 dikali 42 per 227. Nah, ini bisa Anda cek sendiri ya. Coba cek sesuai dengan formula yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, dengan menggunakan variansi dari Y, variansi dari Z, dan kovariansi dari Y, Z, sekarang kita bisa menghitung estimasi atau hampiran dari variansi S di 10.000 ya. Nah, ini adalah formulanya ya, atau persamaannya. Nah, kita akan langsung tuliskan saja, yaitu adalah 1 per 227 kuadrat dikali 10.000 kuadrat ya. Kenapa 10.000 kuadrat? Karena kan CJ-nya 17.500 dan CJ-1-nya itu 7.500. Nah, kemudian kita kalikan dengan ini 10.000 kuadrat dikali variansi dari Y. Variansi dari Y tadi sudah kita hitung, yaitu 99128 per 227. Nah, ditambah ini 10.000 dikurangi 7.500, yaitu 2.500 kuadrat dikali variansi dari Z 42 sama 185 ya, per 227. Dan terakhir 2 dikali 10.000 dikali ini 10.000 dikurangi ini berarti 2.500. Nah, dikali kovariansinya yaitu minus 9942 per 227. Nah, jika kita hitung menggunakan Excel ya, atau kalkulator, ya kita dapatkan bahwa variansinya adalah ini 94713. Begitu pula dengan hampiran dari F227 di 10.000, F kecil 227 di 10.000 ya. Anda akan mendapatkan bahwa jawabannya adalah seperti ini. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, saya pernah mention bahwa salah satu fungsi dari mencari hampiran dari variansi itu adalah untuk mengestimasi confidence interval dari estimasi kita gitu ya. Nah, jadi di sini saya ada satu contoh soal, di mana di contoh soal ini kita akan memandang kembali dataset A ya, dataset discrete. Ya. Nah, di dalam dataset ini kita akan mengestimasi peluang N di 2 ya, atau berapa peluang jumlah accident-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, kemudian kita akan menghitung variansinya dan kemudian kita akan mencari confidence interval dari peluang N sama dengan 2 tersebut gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan memisalkan peluang N sama dengan 2 itu sebagai ini ya, F di 94935 di 2 gitu ya. Dan nilainya itu adalah estimasinya itu adalah jumlah kecelakaan pada data ya, yaitu totalnya ada 1618 dibagi total data ya. Nah, ini adalah estimasi dari peluang N sama dengan 2 ya. Selanjutnya kita akan mencari variansinya. Variansi dari N di 2 ya. N-nya itu adalah 94935 ya. Yaitu adalah ini ya. Variansi dari dalam hal ini kita akan misalkan jumlah kecelakaan di 2 itu kita misalkan dengan sebuah random variable gitu ya. Nah, oleh karena itu variansinya itu adalah ini ya,
jumlah data 9 variansinya itu adalah 1 per n kuadrat dikali variansi dari Z, di mana Z itu adalah banyaknya orang yang atau banyaknya kecelakaan yang ada di yang jumlah kecelakaannya itu 2 ya. Itu adalah berarti 1 per 94935 kuadrat dikali variansi dari Z. Z itu random variable binomial, yaitu adalah ini ya, 9435 dikali ya F2-nya ya. Dikali 1 min F2-nya. Nah, seperti ini. Namun, kita tidak akan pernah tahu nilai sebenarnya dari F2, oleh karena itu kita bisa mengestimasi ini. Adalah, yaitu 1 per 94935 dikali F2-nya sudah kita hitung, 1618 per dikali 1 minusnya ya, yaitu 94935 dikurangin 1618 itu adalah 93317 ya, kalau saya tidak salah. Nah, ini kalau kita hitung nilainya kurang lebih yaitu 1,76466 10 pangkat min 7. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan ini untuk mencari confidence interval dari Fn2. Nah, berikut adalah perhitungan confidence intervalnya dengan menggunakan aproksimasi ke distribusi normal ya, yaitu adalah Fn2 plus minus 1,96 dikali akar dari variansi dari estimasi variasi di Fn2 ya. Nah, jadi kita dapatkan karena Fn2-nya kan kita sudah tahu yaitu ini ya, 1618 dibagi N plus minus 1,96 dikali akar dari estimasi variansi yang sudah kita hitung ya. Dan ini kita dapatkan hasilnya adalah ini. Nah, semoga cukup jelas. Berikut adalah estimasi confidence interval untuk peluang N sama dengan 2 untuk dataset A.